Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, sore hari ini bersama-sama kembali kita mau menghadap Tuhan kita. Dan saya percaya kalau kita ada sampai detik ini semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Biar sore hari ini sama-sama kita masuk di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya. Biar Tuhan sendiri yang memulihkan setiap dari kita, menyatakan kerinduan kita di hadapan-Nya. Dan biar sungguh saat kita ada di dalam hadirat-Nya, itulah yang menjadi kesukaan buat hidup kita. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, biar sungguh kami memerlukan Engkau, menanti-nantikan Engkau Tuhan. Berharap hanya kepada Engkau Yesus. Dan saat pribadi-Mu ada buat hidup kami tahu Bapa, itu cukup buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku memuji Engkau.
Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup ini kami Bapa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sama-sama kita pujikan dengan kesungguhan kita. Haleluya. Shikira baba bakan eramu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sikiara bakar eramu. Kemurahan. Amen Jesus. Haleluya. Oh yes, amen Jesus. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sebab kami di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Dalam rencanamu, dalam hatimu, ini kami ya Bapa. Ya lama sigi ya Bapa, lama ya sigi ya lama ya sigi ya lama ya sigi ini ya lama ya sigi ya lama. Haleluya, tak pernah kau tinggalkan kami. Bersyukur Bapa buat hidup yang kau beri. Oh ya Rama sigi ya Bapa, Rama ya sidi di dia Rama ya si ya haleluya, haleluya. Hidup yang kau beri Bapa, anugerah yang kau berikan. Irama sigini ana ya Rama. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Ya Rama siki ya Rama Bapa ya Rama ya se. Kina baya siki ya Rama ya Ramu. Kami taruh hidup kami dalam tanganmu. Kami berserah, kami berserah Bapa. Ini hidup kami Bapa, kau bentukku bahkan jadi indah seturut rencanamu. Irama sikino nana ya rama kana rama ya siana ya na ya ramu. Haleluya. Di dalam segala keadaan kami tahu Tuhan, semuanya seizin Engkau.
untuk Kau bawa yang terbaik buat hidup kami. Sikina bakanda ramayase, kia ramayase. Saat kami percaya bahwa Engkau tak pernah tinggalkan, di situ kami kuat Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau ada, Engkau menyertai. Oh rabakasikina bakanaramu. Itu kekuatan buat hidup kami Bapa. Siapa kami Tuhan? Siapa kami mendapat anugerah-Mu Tuhan? Kinaya sikina basikene ramasikina kanaya ramayase. Kinaya ramayasikia ramakana ramo. Ada harapan di dalam-Mu. Ya kami percaya. Ada harapan, ada mujizat-Mu. Oh, kami percaya. Haleluya. Kiara masikina kanera mayara bakaneramu. Sebab kasih-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang kekal, yang menguatkan setiap kami Bapa. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada kesempatan doa malam ini kita akan mempelajari firman Tuhan, tapi sebelumnya
Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena pada saat ini Engkau sudah mempertemukan kami walaupun secara online, namun kami bersatu hati untuk dapat hadir di hadapan hadirat-Mu, untuk menikmati kemuliaan-Mu dan menerima berkat-Mu. Tuhan, bukalah telinga hati kami, telinga jasmani kami, supaya kami dapat belajar mengenai firman-Mu, mengerti akan maksud hati-Mu buat kami, dan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar bersama-sama hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kasih, di dalam firman Tuhan terdapat satu bagian yang sangat indah, yang seharusnya kita pelajari dengan baik, yaitu bagian yang seringkali kita kenal dengan nama khotbah di bukit. Kalau kita pelajari dengan baik-baik, di sana ada tuntunan-tuntunan bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita pelajari terus, kita ulang terus, maka kita akan mendapati bahwa setidaknya menurut pengalaman saya, setiap kali kita belajar, setiap kali kita baca, maka ada peningkatan di dalam pengertian kita. Ini yang saya dapati. Karena walaupun firman Tuhan itu tetap, Alkitab ini tetap, hampir 2000 tahun sudah tertulis dan tetap seperti itu. Namun ini tidak akan menjadi usang. Berita yang ada di dalamnya selalu baru bagi semua orang yang membacanya dengan penuh perhatian karena ada tuntunan Roh Kudus. Alkitab ini hanya berisi tulisan-tulisan. Namun tulisan itu diilhamkan oleh Tuhan. Dan kita hanya bisa mengerti firman itu bukan dari pengertian manusiawi, tetapi harus ada di dalam diri kita Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita akan memberikan pengertian kepada kita. Nah, saya akan memberikan satu bagian, yaitu di dalam salah satu bagian dari khotbah di bukit adalah, karena khotbah di bukit ini tertulis dari Matius pasal 5, 6, 7, ada di dalam Matius 7 hanya satu ayat tetapi satu perikop. Ini hebatnya pengilhaman Tuhan melalui LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Satu bagian ini ditempatkan satu perikop tapi hanya satu ayat, yaitu Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Satu bagian ini, saudara, sudah saya pelajari berulang-ulang. Setiap kali Tuhan menambahkan satu pengertian. Lalu seingat saya, pada tahun 2011 dan 2012, saya mengkhotbahkan ini masing-masing satu kali. Sudah dengan kelengkapan yang berbeda. Ya. Nah, sekarang
Sudah tahun 2012, saya tidak pernah berani lagi mengkhotbahkan ini. Alasannya nanti. Ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagian ini. Sekali lagi, jangan kamu, berarti ini sebuah larangan. Memberikan barang yang kudus. Memberikan itu artinya disampaikan secara langsung. Dari tangan ke tangan. Di tempat yang sama pada saat yang sama. Artinya ruangnya sama, waktunya sama. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Masalahnya apakah ini anjing sungguhan? Dalam arti secara hurufiah itu hewan anjing. Pasti tidak ada orang yang sekonyol itu. Tidak usah dilarang pun pasti tidak akan kita lakukan. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Melemparkan itu berarti ada jarak. Ada tempat yang berbeda walaupun tidak jauh. Tetapi tempat berbeda. Juga waktu disampaikan dan waktu diterima tidak pada saat yang sama. Pasti ada perbedaan. Karena ada jarak yang harus dilalui. Jadi berbeda ruang dan waktu, ada jaraknya. Mutiaramu. Mutiara itu kan jelas berharga mahal. Dia termasuk batu permata. Dilemparkan kepada babi. Apakah ini sungguh-sungguh hewan babi? Pasti tidak. Secara biasa saja kita tahu pasti itu bukan hewan babi. Hewan yang sesungguhnya. Lalu apa maksud Tuhan dengan ini? Tuhan katakan jangan kamu berikan barang yang kudus kepada anjing, jangan lemparkan mutiaramu kepada babi. Lalu apa maksudnya ini? Nah, sekarang saya mau berbicara pengertian-pengertian saya dulu. Dulu, saudara ya. Itu begini. Tuhan melarang, saya melarang kita semua, karena firman Tuhan ini untuk kita semua. Barang yang kudus, jadi pada saya, pada kita ini ada barang yang kudus. Pada kita, pada saya dan saudara semua ada mutiara. Nah, ini jangan dipindah tangankan, jangan diberikan, jangan dilemparkan, diberikan secara langsung atau diberikan ada jarak kepada anjing dan kepada babi. Masalahnya sekarang, siapa anjing itu atau apa anjing itu yang dikatakan Tuhan di sini? Karena ini firman keluar dari Tuhan Yesus sendiri. Anjing dan babi dulu saya pikir ini adalah manusia. Artinya kita ini, saya dan saudara semua harus bersikap hati-hati. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya yang ada pada kita ini adalah hal-hal yang kudus. Barang-barang yang kudus, hal-hal yang kudus, hal-hal yang harus dikhususkan, dipisahkan. Terutama dikhususkan bagi Tuhan. Dan mutiara itu sebuah permata. Nah, berarti kita ini harus berhati-hati, saudara. Harus berhati-hati. Jangan sampai kita lakukan kesalahan dua hal ini. Memberikan kepada anjing atau melemparkan, memberikan dengan jarak kepada babi. Kepada orang-orang yang tidak layak. Nah, di dalam tahun-tahun 2011 sampai 2012, pendapat saya ini hampir sama, memang ada peningkatan.
Tetapi suatu ketika, waktu saya belajar atau diajari, baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Ya awalnya sepotong-sepotong, tapi baca Alkitab itu hendaklah terus. Artinya kalau baca Injil Matius, ya bacalah mulai pasal pertama, ayat pertama, sampai pasal terakhir, ayat terakhir. Secara berurutan. Karena apa? Roh Kudus sendiri sudah menuntun Matius untuk menuliskannya secara seperti itu. Jadi diurutkan seperti itu, bukan acak-acakan, bukan semaunya, seingatnya, tetapi secara berurutan seperti itu. Jadi urutan itu ada maksudnya, ada maksud Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Rasul Matius. Sehingga kita harusnya juga mengertinya secara begitu. Nah, setelah saya mengerti itu, saya diberi pengertian tentang itu, saya belajar secara urut. Nah, saya dapati di bagian ini, di bagian Matius pasal 7 ayat 6 ini, di atasnya Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, itu bicara tentang penghakiman. Janganlah engkau menghakimi. Menghakimi itu menentukan. Nah, padahal kalau saya memandang seseorang itu seperti anjing atau seperti babi, ini saya menghakimi, menyatakan kesalahan orang. Wah, dia salah, tidak layak untuk terima hal-hal yang kudus. Berarti dia itu kayak anjing. Wah, dia tidak layak untuk terima mutiara. Karena apa? Saya pandang perilakunya dia, tingkahnya dia, sikapnya dia mirip babi. Jadi tidak layak, tidak boleh saya sampaikan kepada pada mereka itu. Artinya saya sedang melakukan penghakiman kepada orang lain. Sedangkan dikatakan di dalam ayat 1 sampai 5, kita ini tidak boleh menghakimi. Apalagi antara sesama kita. Karena kita semua sudah dijadikan anak-anak Tuhan. Tidak boleh saling menghakimi. Lalu bagaimana? Karena saya belum mengerti, jadi saya tidak berani lagi menyampaikan itu. Saya berhenti. Sampai saudara, ya sampai. Pada suatu saat, 2 bulan yang lalu, pada awal bulan, waktu saya menyampaikan di sini juga, yaitu doa malam, pada awal bulan September, nah Tuhan menuntun saya untuk menyampaikan dari peristiwa Emmaus. Kalau masih ada bisa Anda ulang lagi. Nah di Emmaus ada satu ayat, yaitu ini pada Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27, yaitu bahwa Yesus pada hari kebangkitannya, jadi kalau kita sekarang ini hari Minggu, pagi-pagi betul Tuhan Yesus bangkit, lalu siangnya ada gegeran di Yerusalem, 2 orang murid, yaitu Kleopas dan satu temannya, meninggalkan keributan itu. Mungkin kembali ke rumahnya yang ada di Emmaus. Nah, sementara mereka berjalan, mereka membicarakan peristiwa Yerusalem, yaitu kebangkitan Yesus. Nah, Yesus muncullah di tengah mereka berdua. Lalu ikut berjalan, mengikuti perjalanan itu. Sejauh kira-kira 12-13 kilometer, 7 mil. Pada waktu siang, tentu saja berjalan pada saat itu jalan tidak sebagus sekarang,
makan waktu paling sedikit itu 3 jam. Paling sedikit, 3-4 jam. Berjalan, Tuhan Yesus menyatakan ini. Lalu, ayat 27 tadi, lalu ia, Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka berdua, Kleopas dan temannya ini, apa yang tertulis tentang dia, tentang dirinya Yesus, tentang Mesias. Dalam seluruh kitab suci. Kitab suci waktu itu hanya ada kitab Musa, kitab para nabi, mungkin ada Mazmur. Artinya kalau kita sekarang ini perjanjian lama, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Artinya, saudara, ya, Tuhan memberikan hikmat pada saya di dalam sudut pandangnya Tuhan Yesus. Perjanjian lama itu berbicara tentang dirinya, berbicara tentang Yesus, bicara tentang Mesias, tentang Kristus, tentang Juru Selamat. Nah ini kemudian waktu saya terus menekuni ini, nah Tuhan kembali lagi kepada ayat yang tadi kita lihat Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-6, yaitu jangan kamu memberikan barang yang kudus. Nah, pada waktu itulah Tuhan menyadarkan diri saya. Jadi sekarang kalau itu pemahaman dulu yang tadi, sekarang ada pemahaman baru. Dan pemahaman baru inilah yang saya sampaikan. Yaitu begini, saudara. Memang anjing dan babi itu bukan hewan yang sebenarnya. Lalu memberikan dan melemparkan memang tetap sama saja, dua pengertian yang sedikit berbeda. Memberikan secara langsung atau memberikan tidak langsung. Bahasanya di sini melemparkan, ada jarak waktu, ada jarak tempat. Barang yang kudus atau hal-hal yang kudus adalah hal-hal yang memang dikhususkan buat Tuhan. Contohnya yang kita lakukan adalah persembahan. Itu yang ini dikhususkan buat Tuhan. Karena itu saudara, baik-baiklah. Kalau kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, apakah itu persembahan biasa ataupun persembahan perpuluhan, maka lakukanlah dengan hormat. Artinya secara bahasa umum, janganlah uang diuntel-untel, diremas-remas, lalu diberikan. Jangan, karena apa yang kita sampaikan kepada Tuhan itu seharusnya sudah dikhususkan. Ini satu. Yang kedua, betul saja mutiara itu permata yang berharga. Tapi harus diingat, mutiara itu tidak seperti permata lain. Permata lain itu dari batuan alam, diambil dari alam, diproses sampai menjadi permata. Tetapi mutiara ini permata yang muncul dari suatu kehidupan, proses hidup yang ada pada tiram yang ada di laut. Tiram mengalami sesuatu, maka dia menghasilkan mutiara. Nah, dikatakan mutiara, bukan perhiasan mutiara, saudara. Kenapa dikatakan mutiara? Karena mutiara yang diambil oleh orang yang menyelam untuk ambil mutiara, itu berbeda dengan mutiara yang sudah ada di kalung ataupun di gelang atau di anting. Ada prosesnya. Gampangannya gini. Mutiara yang diambil dari tiram, dari laut, harus dibersihkan. Sehingga menjadi tiram yang bisa diperjualbelikan. Diperdagangkan secara
mentah istilahnya. Nanti kalau sudah ini dibeli, lalu mulai diproses, dikilapkan, diupam, diproses diupam. Sehingga menjadi mutiara yang mengkilap, berkilau. Lalu dirangkai menjadi perhiasan, menjadi kalung, menjadi gelang, menjadi anting, dan sebagainya. Ada prosesnya, tetapi dia tetap mutiara. Dalam bentuk yang manapun, jangan dilemparkan kepada babi. Karena babi itu taunya makan. Kalau dilemparkan tidak bisa dimakan, nah dia menolak. Dia akan berbalik, menginjak-injak, lalu berbalik, mengoyak kita yang memberikan, yang melemparkan. Anjing mungkin mirip dengan itu. Bedanya anjing itu cukup akrab dengan manusia. Dia bisa bermain dengan manusia, bahkan anak-anak kecil mungkin bermain-main dengan anak-anak anjing, dengan anjing-anjing kecil. Babi tidak, babi ditempatkan di luar rumah, kecuali mungkin buat suku-suku tertentu, ya, saya tidak tahu. Tetapi ada beritanya seperti itu. Artinya anjing itu akrab dengan manusia, sedangkan babi tidak terlalu akrab dengan manusia. Cuma dia menguntungkan manusia. Dua-duanya menguntungkan manusia. Ya. Nah ini yang perlu kita bedakan. Namun sebaik apapun, semenguntungkan apapun, baik anjing maupun babi, itu termasuk binatang haram. Tuhan Yesus waktu bicara ini, waktu memberikan pengertian ini, saat itu masih berlaku hukum-hukum dari Perjanjian Lama. Kedua macam hewan ini adalah hewan yang haram. Mungkin ada perbedaan dengan sekarang, saya tidak tahu saudara ya. Jadi orang tidak mungkin sampai membawa, walaupun anjing cukup akrab, sampai membawa kedua macam hewan ini masuk ke bait Allah. Tidak boleh, terlarang itu. Tidak boleh masuk ke bait Allah. Saya tidak tahu, nah ini guyonan saja. Orang yang makan anjing ataupun makan babi, saya tidak tahu. Karena pendapat sudah berbeda, zaman berbeda. Namun gambaran ini, kedua macam hewan ini adalah hewan yang haram. Tidak boleh dijadikan persembahan. Tidak boleh hadir di bait suci, di hadirat Tuhan. Tidak boleh. Nah ini sekarang yang kita lihat. Ya. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu. Artinya apa? Kalau itu kepada kita, kepada saya dan saudara, maka kita terjebak pada masalah penghakiman. Tidak boleh begitu. Lalu Tuhan memberikan. Sekarang baliklah. Kalau Tuhan Yesus melarang kita melakukan sesuatu, artinya dia sendiri tidak akan melakukan itu. Yesus sendiri tidak akan melakukan ini, memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Artinya ini sebetulnya bicara tentang Tuhan Yesus sendiri. Yesus bicara tentang Yesus. Jadi dia menjelaskan kepada kita yang membaca, yang mendengar, mulai sejak dulu, sejak Alkitab ini ditulis. Yaitu Yesus tidak akan melakukan itu. Artinya, jika Yesus memberikan sesuatu yang kudus, jika Yesus memberikan sesuatu yang sifatnya mutiara, berharga, pasti bukan kepada anjing ataupun babi, tidak pada seseorang yang tidak layak. Pasti orang itu layak. Dan kita semua sudah menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan.
Kita boleh hadir di gereja, kita memuji memuliakan namanya, lebih lagi kita diselamatkan oleh tubuh dan darahnya, kita diselamatkan oleh pencurahan Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Itu semua hal-hal yang kudus dan yang berharga, yang mutiara. Tuhan Yesus berhubungan dengan kita, itu bukan hubungan yang berjarak, bukan hubungan yang jauh, bukan hubungan yang macam-macam, tapi ini adalah seorang yang kudus memberikan sesuatu kepada kita yang sudah dikuduskan. Artinya kita semua ini layak di hadirat Tuhan. Bukan lagi termasuk anjing dan babi. Bukan lagi termasuk sesuatu yang haram, yang terlarang. Tidak. Kita semua ini sudah jadi berharga di hadirat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang kudus. Apa itu hal-hal yang kudus apa? Kembali ingat sebentar kepada masa penciptaan. Adam sama seperti kita, punya kepala, punya tubuh, punya kaki, punya tangan dan sebagainya, punya mata, punya telinga. Kelengkapan manusia ini sama. Dan itu semua dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Karena Tuhan membentuk manusia. Bukan sekedar menyatakan lalu jadi. Tetapi Tuhan terlibat di dalam membentuk kita ini. Artinya, kalau kita punya mata gampangannya. Mata itu untuk apa toh? Waktu Tuhan menciptakan kita punya mata, manusia punya mata. Mata untuk memandang kemuliaan Tuhan, untuk bertemu pandang dengan Tuhan, dengan Allah. Dan untuk menikmati semua kebaikan ciptaannya, keindahan ciptaannya. Mata kita itu diberikan pada kita untuk itu. Telinga untuk apa? Untuk mendengarkan. Mendengarkan siapa? Pada waktu itu hanya ada Adam yang dibentuk dan ada Allah yang menciptakan. Jadi telinga itu untuk mendengarkan Allah yang berfirman. Firman Tuhan. Untuk dengarkan firman Tuhan. Dan diberi mulut untuk apa? Untuk bersuara, berbunyi, berkata-kata. Dengan siapa? Sebelum ada Hawa. Adam masih sendirian. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Yaitu mendengar, menjawab. Mendengar, menjawab. Itulah yang terjadi, komunikasi dua arah. Antara manusia dan Allah sebagai pencipta. Inilah tujuan penciptaan kita. Dan apalagi, semuanya ada. Semua menurut fungsinya. Tapi semua fungsi itu dikaitkan dalam hubungan dengan Tuhan. Bukan untuk kesenangannya manusia. Tetapi kejatuhan dalam dosa membawa semuanya itu buyar. Manusia memakai semuanya untuk semaunya sendiri. Nah, sekarang di dalam Tuhan Yesus, siapapun yang menjadi pengikut Kristus, mendengarkan firman ini, membaca firman ini, maka dia harus menyadari diri, kembalilah ke sana. Pakailah mata ini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Pakailah telinga ini untuk mendengar firman Tuhan. Pakailah mulut ini untuk berbicara tentang Tuhan, menyampaikan kabar Injil, untuk memuji memuliakan Tuhan. Pakailah itu untuk itu. Kita perlu belajar lagi, mulai menata kehidupan ke arah ini. Ke arah semuanya itu kita tujukan untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di hadirat Tuhan. Kita bukan anjing dan babi yang ada di
luar sana, tidak boleh hadir di bait Allah. Kita ada bersama dengan Tuhan, bertemu, bertatap muka dengan Tuhan. Kita pakai segala penyediaan Tuhan ini hanya kepada Tuhan. Dan itu perlu berlatih. Kenapa? Karena kita sudah membiarkan diri kita dilatih oleh dunia. Sekarang mulai kita, baik sekarang aku mau dilatih oleh Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Inilah yang harus kita sadari, saudara. Pada kita ini Tuhan sudah memberi segala hal yang kudus. Kudus. Dia pandang kudus, kita harus melakukannya dengan kudus. Dia sudah memberikan kepada kita hal-hal yang berharga di dalam kehidupan. Pengetahuan kita, keluarga kita, lingkungan kita, apalagi gereja kita, komunitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ini semua adalah mutiara-mutiara pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita berbalik, menginjak-injak, lalu malah menyerang Tuhan, menyalahkan Tuhan. Jangan sampai. Misalnya seperti firman, bahwa segala sesuatu ini mendatangkan kebaikan. Jangan sampai kita keluar dari mulut kita, mana kebaikan Tuhan. Gini kok baik, jangan sampai itu. Hanya karena kita tidak atau belum melihatnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan nats itu, ini adalah kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena apapun yang diberikan Tuhan, kehidupan kita, seluruh kelengkapan ini, semuanya adalah hal-hal yang kudus dalam sudut pandang Tuhan Yesus. Dan ini adalah hal-hal yang berharga. Mutiara-mutiara perhiasan yang datang dari suatu kehidupan. Marilah kita muliakan Tuhan. Dengan mengingat ini, jangan kamu, itu bukan berarti kita yang harus menilai, tetapi kita mengerti, oh Tuhanku, Yesusku memandang aku begitu indah. Ternyata masing-masing dari kita, satu persatu dari kita adalah hal-hal yang kudus bagi Tuhan. Marilah kita hidup, menghidupi kehidupan ini di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam bermasyarakat, terlebih lagi di dalam bergereja, kita sadari betul ini. Kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, penebus kami, pelindung kami, penyembuh kami. Engkau sudah menyatakan pada kami semuanya, bahwa kami ini layak ada di hadapan hadirat-Mu. Kami ini bukan anjing ataupun babi. Tapi kami adalah orang-orang yang sudah Kau tebus, sudah Kau kuduskan, layak hadir di hadapan hadirat-Mu. Layak berbicara, berkomunikasi dengan Engkau. Dan kami semua ada di dalam naungan tangan kasih-Mu. Bapa, biarlah ini kami sadari penuh, supaya kami mengerti bahwa kami masing-masing dari kami berharga bagi-Mu. Sehingga Engkau memberikan kepada kami hal-hal yang kudus dari Engkau. Engkau memberikan kepada kami mutiara-mutiara kehidupan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami hanya berdoa dan bersyukur dan berharap, memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku.
Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk misalkan ibadah, doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi yang terjadi, Kau terus ajar kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Pimpin kami Tuhan untuk mengerjakan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, supaya kami Tuhan dapat mengerti Tuhan rancangan-rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami tidak akan menjadi lemah, kami akan terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berikan perlindungan-Mu bagi kami semua. Tidak ada kuasa jahat orang jahat yang mengganggu kami. Asal kami terus melekat kepada Engkau. Bahkan COVID-19 Tuhan Kau hindarkan dari kami semua. Asal kami terus Tuhan menjaga protokol kesehatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan kami taat akan perintah dari pemimpin yang ada di negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih kita minta berkat dari Allah Bapa. Kila ramaya ramata sika pada ramaya ramaya, kina ramasyanda ramaya ramaya, kiala ramasika para. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak itu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, kau tidak turun tapi naik. Sekarang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, Amin.